Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Saya merupakan dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi Sistem Informasi dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Perkuliahan ini dilakukan dalam 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini membahas materi untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat mengetahui dan mampu menganalisis konsep teknologi informasi dan komunikasi, serta membahas konsep dan prinsip kerja hasil inovasi di berbagai bidang pada teknologi informasi dan komunikasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini setelah perkuliahan ini selesai, mahasiswa diharapkan mampu menjabarkan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang, mampu menjabarkan berbagai macam jenis jaringan, mampu menjabarkan perangkat lunak dalam teknologi informasi dan komunikasi, mampu menjabarkan aplikasi teknologi dan komunikasi, serta mampu menjabarkan peranan dan dampak teknologi informasi dan komunikasi. Materi yang disampaikan selama 1 semester ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi, teknologi komunikasi, revolusi industri, new digital teknologi, jenis-jenis jaringan komputer, internet, jenis perangkat lunak, sistem operasi, peranan di bidang sesuai dengan teknologi informasi, etika dalam teknologi informasi komputer, teknologi informasi komunikasi dalam berbagai bidang, e-commerce dan juga e-business, serta technopreneurship. Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu ceramah, penyampaian materi, diskusi, dan juga studi kasus. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah memberikan tugas secara tertulis di setiap pertemuannya. Nilai akhir dalam mata kuliah ini diambil dari 4 aspek, yaitu kehadiran 20%, tugas 20%, UTS 25%, serta UAS 30%. Berikut ini adalah contoh video dalam pengajaran yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari berdoa, kita mulai. Oke, cukup. Sebelum kita ke materi, jangan lupa absen ya, absen dulu di MyBase. Kita lanjut ke materi kita di minggu ini, pertemuan kali ini, mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi, kita akan membahas mengenai perangkat lunak ya. Kira-kira nih, kalau ada kata perangkat lunak yang terlintas di benak kalian atau pikiran kalian apa? Perangkat lunak itu. Aplikasi, Bu. Ya, aplikasi. Selain itu? Ada software? Iya, oke, software. Ya, betul. Jadi, perangkat lunak itu juga termasuk aplikasi. Kemudian juga termasuk software ya, nama lain dari perangkat lunak itu sendiri. Oke, langsung saja. Kita di sini akan bahas mengenai jenis-jenis perangkat lunak. Ya, ada 3 di sini, kita kelompokkan menjadi 3 jenis perangkat lunak. Yang pertama sistem operasi, kemudian ada perangkat lunak bahasa, kemudian ada program aplikasi. Kalau sistem operasi itu adalah software ya, pasti software atau perangkat lunak yang mengatur seluruh kerja komputer. Jadi, tanpa adanya sistem operasi, maka komputer itu tidak bisa digunakan. Maka komputer tidak bisa berjalan, ya kan? Nggak bisa dihidupin gitu, nggak bisa dinyalain kalau nggak ada sistem operasi. Contohnya, contoh dari sistem operasi. Kalau yang kalian tahu, apa sistem operasi? Windows. Ya, Windows. Yang paling umum kita gunakan ya, Windows. Kemudian
Linux itu juga termasuk, macOS juga termasuk sistem operasi. Android itu juga termasuk sistem operasi. Kemudian tugas dari sistem operasi ini apa gitu ya? Tugasnya ada beberapa di sini. Yang pertama, mengatur proses kerja komputer. Jadi, sistem operasi itu bisa digunakan untuk menentukan program mana yang berjalan lebih dulu gitu ya. Jadi, misalnya untuk membuka browser, kemudian misal mendengarkan musik, kemudian mengerjakan mengetik dokumen di Word gitu ya secara bersamaan. Jadi nanti semua itu diatur oleh sistem operasi ini. Kemudian juga bisa untuk mengatur memori ya. Kan di komputer itu ada yang namanya RAM ya, Random Access Memory. Jadi sistem operasi ini bisa mengatur memori. Jadi aplikasi mana yang memakai memori gitu ya. Kemudian berapa besar penggunaannya atau kapan sih memori itu bisa dibersihkan seperti itu ya. Jadi itu yang mengatur adalah sistem operasi. Kemudian juga bisa mengatur perangkat input dan juga output. Perangkat input contohnya ada keyboard, kemudian mouse, kemudian scanner gitu ya. Kalau output ya monitor, kemudian printer atau scanner itu termasuk perangkat output. Nah, sistem operasi ini menjadi penghubung antara hardware dan juga aplikasi tadi gitu ya. Selanjutnya ada perangkat lunak bahasa atau bahasa pemrograman gitu ya. Jadi bahasa pemrograman ini adalah bahasa komunikasi ya antara manusia dan juga komputer ya. Jadi melalui bahasa ini programmer gitu ya atau kita itu bisa memberikan instruksi kepada komputer tentang apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian fungsi utamanya apa gitu ya? Untuk mengubah atau mengkonversi algoritma gitu ya. Jadi mengubah ide ataupun algoritma tadi menjadi sebuah program yang memang bisa dijalankan oleh komputer gitu ya. Bisa membuat aplikasi game, website, kemudian sistem-sistem kasir, sistem informasi yang lainnya gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan perangkat lunak bahasa. Kemudian di sini ada program aplikasi. Kalau program aplikasi itu adalah perangkat lunak yang memang dirancang untuk kebutuhan khusus gitu ya, kebutuhan khusus pengguna. Contohnya ada word processing, kemudian ada spreadsheet, database, kemudian ada program multimedia. Nah, ini kita kategorikan menjadi 3 hal ya, jenis program perangkat lunak. Oke, sampai sini paham? Jelas ya? Untuk jenis perangkat lunak? Oke. Oke, lanjut. Tadi adalah kategori dari jenis perangkat lunak. Kalau ini kita lebih jelaskan lebih jelasnya lagi gitu ya, lebih panjangnya lagi tentang perangkat lunak bahasa. Jadi perangkat lunak bahasa itu ada 3 tingkatan ya di sini. Yang pertama ada bahasa tingkat rendah, kemudian yang kedua ada bahasa tingkat menengah, kemudian yang ketiga ada bahasa tingkat tinggi. Kalau bahasa tingkat rendah itu adalah bahasa pemrograman yang sangat dekat dengan cara kerja komputer gitu ya. Jadi bahasa ini lebih mudah dipahami oleh mesin dibanding manusia atau programmer gitu ya. Karena dia dekat dengan hardware gitu ya, dengan mesin, maka bahasa tingkat rendah ini biasanya lebih cepat untuk dijalankan. Ya, kemudian lebih hemat memori gitu. Namun sulit untuk kita pelajari ya karena memang dia dekat dengan mesin seperti itu. Contohnya adalah di sini assembly language ya. Jadi assembly language ini bahasa pemrograman yang termasuk bahasa tingkat rendah ya, yang hampir sama dengan bahasa mesin kemudian bisa biasa digunakan untuk mengontrol komputer secara langsung gitu ya. Ini ada contoh sintak dari bahasa tingkat rendah untuk sintak pengurangan ya karena memang dia masih menggunakan bahasa-bahasa yang belum kita pakai secara sehari-hari gitu ya. Jadi mungkin lebih sulit untuk kita pahami gitu ya. Kemudian yang kedua ada bahasa tingkat menengah. Kalau bahasa tingkat menengah ini adalah bahasa pemrograman yang berada di antara bahasa tingkat rendah dan juga bahasa tingkat tinggi.
ya, dekat dengan mesin tetapi juga dekat dengan manusia atau kita seorang programmer gitu ya. Nah, bahasa ini dibuat ya, itu digunakan untuk lebih mudah dipahami oleh programmer tadi gitu ya. Jadi tetapi tetap cukup dekat dengan sistem komputer gitu ya. Kemudian bahasanya atau sintaknya itu sudah menggunakan kata-kata singkat atau singkatan yang memang menyerupai bahasa kita sehari-hari gitu ya, khususnya ke bahasa Inggris gitu. Ini contoh dari sintak pengurangan dengan bahasa Si ya. Bahasa Si itu termasuk di bahasa tingkat menengah ya. Sudah menggunakan yang sintak lebih simpel, kemudian mudah kita pahami karena menggunakan bahasa sehari-hari gitu ya. Kemudian yang ketiga ada bahasa tingkat tinggi ya. Jadi bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasa pemrograman yang memang dibuat gitu ya, dibuat lebih dekat dengan bahasa manusia ya. Jadi lebih mudah dipahami dan juga lebih mudah untuk digunakan. Jadi bisa dikatakan programmer itu tidak perlu memahami detail kerja hardware gitu ya, karena bahasa ini memang sudah menyediakan perintah-perintah yang memang lebih sederhana ya. Bahasa tingkat tinggi namun bahasanya lebih mudah kita pahami karena sintaknya ini sudah menggunakan kata-kata yang biasanya mirip bahasa Inggris gitu ya. Lebih mudah dipelajari juga gitu. Penulisan programnya pun juga lebih singkat gitu ya. Nah, ini adalah beberapa tingkatan dari jenis-jenis bahasa pemrograman ya atau perangkat lunak bahasa. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan untuk perangkat lunak bahasa? Mau tanya Bu, Oke, silakan. saya kan ada temen yang apa namanya grammar gitu Bu. Dia kan suka bilang Python gitu Bu. Ya. Nah kalau Python itu Bu, dia masuk ke mana tuh Bu? Tingkat bahasanya, tingkat bahasa kayak gimana gitu Bu? Oke. Jadi bahasa pemrograman Python itu dia masuk ke bahasa tingkat tinggi, ya. Sebenarnya Python itu adalah bahasa pemrograman yang eh, baru ya, maksudnya dekat-dekat ini gitu. Jadi dia sudah termasuk bahasa tingkat tinggi karena sintaknya pun sudah menggunakan bahasa sehari-hari, khususnya di bahasa Inggris. Sintaknya juga lebih simple gitu ya. Jadi penulisan programnya pun juga lebih singkat seperti itu. Jadi dia termasuk dari bahasa tingkat tinggi. Seperti itu. Oke, Baik, terima kasih Bu. sama-sama. Udah, cukup? Ada yang lain tentang perangkat lunak bahasa? Udah ya. Cukup, Bu. Oke, lanjut. Kemudian, tadi ada perangkat lunak bahasa. Kalau di sini ada program aplikasi. Jadi, program aplikasi itu adalah paket dari perangkat lunak ya, atau software. Jadi, termasuk perangkat lunak yang dibuat atau dirancang khusus ya, untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu, gitu ya. Jadi, tidak seperti sistem operasi yang mengelola perangkat keras ya, kalau sistem operasi. Nah, program aplikasi ini fokus untuk kebutuhan pengguna, gitu ya. Seperti membuat dokumen, gitu ya, kemudian mengolah data, membuat desain, dan lain sebagainya. Ini adalah program aplikasi. Seperti itu. Oke, paham sampai sini program aplikasi? Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Untuk fungsi detail dari program aplikasi itu sendiri seperti apa, Bu? Oke, fungsi dari program aplikasi itu sendiri ya. Jadi, ada beberapa fungsi khusus ya dari program aplikasi itu yang biasanya dia untuk membantu kita gitu ya, khususnya untuk apa saja sih gitu ya. Jadi membantu menyelesaikan tugas-tugas apa saja gitu ya dari program aplikasi ini. Jadi fungsi utamanya fungsi utamanya memang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita gitu ya atau pekerjaan kita sehari-hari gitu. Kemudian juga bisa untuk meningkatkan efisiensi ataupun produktivitas. Bisa tadi untuk mengolah data ya, mengolah kata gitu ya, serta apa? Bisa mendukung pembelajaran
ya ketika ada proses pembelajaran gitu untuk memudahkan juga memerlukan namanya program aplikasi. Kemudian juga membantu pengambilan keputusan gitu ya. Kalau kita sedang ada data-data, kemudian kita olah dengan program aplikasi khusus yang sesuai dengan data tersebut, maka kita bisa menentukan atau mengambil sebuah keputusan. Tentunya juga melalui pemanfaatan teknologi seperti itu. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari program aplikasi. Gitu. Itu ya. Paham sampai sini? Siap, jelas, Bu. Oke, siap. Lanjut. Nah, dari program aplikasi tadi ada beberapa jenis program aplikasi. Ya, ini mungkin kalian sering menggunakan atau sudah sangat familiar ya khususnya. Yang pertama ada word processing atau pengolah kata. Ya, word processing itu pengolah kata. Jadi program yang digunakan untuk membuat dokumen, kemudian mengedit dokumen, ya, memformat dokumen yang khususnya dia itu berbentuk teks. Ya, fiturnya bisa untuk pengetikan, kemudian pengaturan huruf, penyisipan gambar juga bisa gitu ya, ataupun pencetakan sebuah dokumen. Contoh aplikasi yang sering kita gunakan adalah Microsoft Word. Ya, pasti kalian sering gunain ya Microsoft Word ini untuk Pasti, Bu. ya membantu pekerjaan kalian di perkuliahan pun pasti menggunakan. Nah, ini adalah termasuk program aplikasi word processing. Ada aplikasi yang dari ini Google, namanya Google Docs, itu juga termasuk word processing, ya. Kemudian yang kedua ada database atau program database. Jadi program ini biasanya digunakan untuk menyimpan data gitu ya, menyimpan data, mengelola bahkan mengolah ya data yang dalam jumlah yang besar. Pastinya juga sudah terstruktur. Jadi memudahkan kita dalam proses pencarian data gitu ya atau penyaringan data bahkan pengelolaan data. Kalau kita punya data besar, kita pakai program aplikasi ya, program aplikasi database ini pasti sangat memudahkan kita ya untuk mencari data yang diinginkan, menyaring bahkan mengolah data. Gitu ya, namanya adalah database. Contoh aplikasinya yang bisa digunakan di sini ada Microsoft Access ya. Kemudian ada MySQL atau SQL Server itu bisa digunakan untuk aplikasi ini. Kemudian yang ketiga ada spreadsheet atau pengolah angka. Jadi program ini digunakan untuk mengolah data angka ya khususnya. Kalau word processing tadi kan mengolah kata gitu ya. Nah, kalau spreadsheet ini untuk mengolah data angka dalam bentuk tabel ya serta bisa melakukan perhitungan otomatis ya. Karena kan di spreadsheet ini sudah ada fungsi rumus ya, rumus yang bisa digunakan di aplikasi spreadsheet ini. Biasanya cocok digunakan untuk perhitungan keuangan, kemudian grafik, ataupun analisis sebuah data. Yang bisa digunakan Microsoft Excel, sering memakai Microsoft Excel, kalian? Sering menggunakan? Sering, Bu. Ya, pasti Sering ya, banget. pasti sering menggunakan. Itu termasuk dari program aplikasi spreadsheet. Kemudian yang keempat, ada CID atau Computer ID Design. Jadi, program ini biasanya digunakan untuk membuat gambar teknik gitu ya, atau desain secara digital pastinya, karena kan program aplikasi. Banyak dipakai oleh arsitek, kemudian insinyur, kemudian desainer gitu, untuk membuat desain bangunan, desain mesin juga bisa, ataupun desain sebuah produk. Ini bisa menggunakan aplikasi ini. Contoh aplikasinya yang bisa digunakan ada AutoCAD, kemudian ada CorelDRAW, ada Adobe Photoshop, itu bisa digunakan untuk ini ya, program aplikasi ini untuk desain. Kemudian yang kelima ada layout artikel. Jadi layout artikel ini adalah program yang digunakan untuk membuat desain tata layout. Ya, tata letak atau layout gitu ya. Seperti misalnya poster, buku, majalah gitu ya. Nah, ini biasanya kan kalau poster itu atau buku itu kan menggabungkan teks gitu ya atau gambar ataupun grafik gitu menjadi satu desain. Jadi bisa digunakan ini program aplikasi ini layout artikel namanya. Aplikasinya bisa menggunakan PageMaker gitu atau Microsoft Publisher itu juga bisa.
atau Adobe InDesign itu juga bisa, ya. Kemudian yang terakhir, program aplikasi yang keenam adalah multimedia. Jadi program ini digunakan untuk mengolah gitu ya, mengolah dan juga membuat konten multimedia gitu ya. Kalau berdasarkan ini bisa digunakan animasi gitu ya, atau bisa dibuat animasi, video, kemudian audio juga bisa, atau dipakai untuk presentasi juga bisa, edukasi ya, edukasi juga bisa. Ada aplikasi yang bisa digunakan di program multimedia ini, umumnya bisa menggunakan PowerPoint, yaitu kan untuk kita melakukan presentasi gitu ya. Kemudian ada Adobe Premiere, itu bisa. Corel Video Studio itu juga bisa digunakan untuk aplikasi multimedia ini. Oke, untuk jenis-jenis program aplikasi, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup paham, Bu. Oke, cukup ya. Oke, kita sampai ke studi kasus. Ya, kita diskusi tadi kita sudah pelajari tentang apa itu sistem operasi, ya. Kemudian kita sudah pelajari apa itu program-program aplikasi, ya, atau perangkat lunak. Ya, ini ada studi kasus. Silakan boleh dibaca terlebih dahulu. Ya, kita pahami dulu. Di sini ada Andi itu mahasiswa ya, mahasiswa yang baru membeli laptop ya untuk kuliah. Oke, sudah dibaca semua ini studi kasusnya? Sudah? Sudah, Bu. Kalau kita lihat dari sini ya, kita lihat dari sini kira-kira perangkat lunak apa yang termasuk sistem operasi ya yang bisa digunakan dalam studi kasus ini. Kira-kira apa? Ibu, saya izin jawab. Oke. Sistem operasi yang digunakan pada kasus di atas itu dapat berupa Windows atau Linux. Fungsinya adalah mengatur proses kerja komputer, mengelola memori, mengatur perangkat input dan output, serta menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Oke, terima kasih Mariana. Ya, betul. Sama-sama, Ibu. Jadi di sini ya dari studi kasus ini sistem operasi yang bisa digunakan bisa Windows ataupun Linux ya yang memang saat ini masih bisa digunakan ya untuk keperluan kuliah ya di sini. Kemudian tadi Mariana juga sudah menjelaskan bahwa Windows itu atau sistem operasi itu bisa berfungsi untuk mengatur proses kerja komputer tadi gitu ya. Selanjutnya ya kalau berdasarkan dari studi kasus ini, kira-kira kenapa Andi itu menggunakan bahasa pemrograman C ya atau bahasa pemrograman Python. Kemudian ini dulu deh, bahasa pemrograman C itu dia termasuk bahasa pemrograman apa? Tingkat apa? Tingkat menengah, Bu. Oke, menengah. Oke, kalau bahasa Python, tadi ada yang bertanya, bahasa Python itu termasuk bahasa pemrograman tingkat Tinggi, Bu. Oke, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kalau kita lihat di sini, kenapa sih Andi memilih bahasa pemrograman C dan juga bahasa pemrograman Python? Kira-kira kenapa? Saya izin menjawab ya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Olivia Tria Veriska, dan pertanyaan tadi mengapa Andi menggunakan bahasa C dan Python untuk belajar pemrograman. Karena bahasanya itu tuh mudah atau dapat dipahami gitu Ibu oleh komputer. Oke, sip. Terima kasih Olivia atas jawabannya. Ya, betul. Karena bahasa C merupakan bahasa tingkat menengah, Python juga termasuk bahasa tingkat tinggi, dia mudah untuk dipahami gitu ya, atau mudah untuk kita pelajari oleh komputer bahkan oleh seorang programmer gitu ya. Jadi cocok digunakan juga untuk membuat program-program sederhana atau untuk pemula. Oke, terima kasih Olivia atas jawabannya. Oke, selanjutnya, kalau dilihat juga dari studi kasus ini, kira-kira Andi ini menggunakan program aplikasi apa saja? Microsoft Word. Oke, Microsoft Word. Microsoft Word itu termasuk
jenis program aplikasi apa? Pengolah kata. Betul, pengolah kata atau word processing ya. Selanjutnya ada program aplikasi apa lagi selain Microsoft Word? Microsoft Excel, Bu. Oke, Microsoft Excel. Microsoft Excel itu termasuk jenis program aplikasi apa? Pengolah angka. Iya, pengolah angka atau spreadsheet ya. Selanjutnya pakai apa lagi? Ini Andi? Corel Draw, Ibu. Iya, Corel Draw. Termasuk jenis program aplikasi apa? Program CAD atau desain grafis. Oke, sip, betul sekali ya. Oke, dari sini kita atau kalian juga sudah memahami ya dari materi yang kita pelajari kali ini ya dengan studi kasus yang ada. Oke, untuk selanjutnya ada tugas ya, ada tugas yang bisa kalian kerjakan di sini ada 2. Silahkan nanti dikerjakan, jangan lupa cantumkan identitas ya atau NIM dan nama di lembar kalian. Dikerjakan secara tulis tangan ya. Dicek kembali apa dari perintah dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas ini, boleh di screenshot atau di foto, silahkan. Ya, nanti ketika sudah selesai mengerjakan, upload tugas tersebut di MyBase ya, di laman e-learning kalian masing-masing. Oke ya, sampai sini cukup? Oke, Bu. Paham? Paham, Ibu. Oke, Bu. oke. Kalau paham dan sudah cukup, terima kasih ya untuk perkuliahan kita hari ini. Sebelum kita tutup perkuliahan kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Oke, cukup. Terima kasih ya sudah hadir di mata kuliah saya, khususnya di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Demikian cuplikan video pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.